Oke, selamat sore. Selamat datang kembali di mata kuliah Cyber Security. Ini pertemuan kita yang ke-7. Di pertemuan ke-7 ini, kita masih wrap up sama seperti yang minggu lalu, yaitu bagaimana caranya menggunakan berbagai ilmu yang sudah kita peroleh dari pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam sebuah produk yang namanya PFSense yang akan kita gunakan untuk dia sudah seperti rangkuman dari semua yang kita pelajari dari awal. Contoh misalnya di pertemuan ketiga kita bahas tentang firewall. Di PFSense itu juga sudah ada firewall-nya. Nah, cuma bedanya kalau firewall yang kita pelajari di pertemuan ketiga itu masih text based. Nah, di PFSense dia memberikan fasilitas menggunakan GUI untuk mengatur firewall-nya, sehingga memang lebih mudah. Ya, kalau orang bilang tinggal klaktik-klaktik saja. Kemudian di proxy dan VPN itu juga tersedia di pfSense dan juga untuk bandwidth management. Nah, kita coba saja. Di pertemuan kemarin kita menggunakan dua buah. Jadi ada kliennya, kita ganti dengan menggunakan Ubuntu. Kalau sebelumnya kita menggunakan Windows 98, tapi sekarang kita terpaksa menggunakan Ubuntu. Kenapa? Soalnya GUI-nya pfSense itu tidak bisa kalau menggunakan web browser lawas yang ada di Windows 98. Oke, kita mulai dari awal aja. Ini saya login dulu. Nah, dan di sini pfSense sudah saya aktifkan. Kalau teman-teman bisa melihat di sini, dia ada dua interface saja. Ada sisi LAN dan ada sisi WAN. Sisi LAN-nya itu menggunakan host only adapter, sehingga dia hanya bisa berinteraksi dengan network lain atau host lain yang juga host only adapter. Nah, kebetulan klien itu menggunakan sama host only adapter. Ini. Nah, kemudian dia juga punya adapter kedua, yaitu bridge adapter. Nah, bridge adapter berarti dia punya IP address yang sama seperti laptop saya, yaitu 192.168.1.x. Nah, ini kita asumsikan sebagai WAN-nya. Jadi kalau kita gambarkan, inilah klien menggunakan Ubuntu desktop. Dia IP address 192.168.56. Tak, saya juga lupa. Kita coba periksa dulu. Ini saya set manual. 192.168.56.111. Dan ini akan terhubung dengan pfSense. pfSense-nya 56110. Ada di sini 56110. 192.168.56.110. Dan kemudian sisi WAN-nya, ini sisi LAN, sisi WAN-nya itu 192.168.1 titik berapa ya? 1.15. 1.15. Dan kemarin kita mencoba
koneksi dari klien tersebut ke server. Dan servernya masih sama seperti yang kemarin, 192.168.1101. Ini konfigurasi jaringan kita. Jadi ada LAN, ada di sini LAN, dan ada sesi WAN-nya dari pfSense. Nah, sekarang untuk bisa mengkonfigurasi pfSense, kita harus ada di LAN, ada di dalam. Kenapa? Soalnya sisi WAN-nya itu secara default firewall-nya aktif, semua ditutup sama dia. Karena semua ditutup, makanya kita nggak bisa mengakses GUI-nya pfSense ini dari WAN. Jadi dari internet nggak bisa dibuka dia, karena memang diblok. Dia hanya bisa dibuka dari LAN. Makanya di sini kita buka GUI-nya pfSense dari klien Ubuntu. Karena tadi IP-nya 56.1.0 seperti ini. Kelihatan di sini dia menggunakan PHP. Username masih standar, admin, passwordnya adalah pfSense. Jadi langsung kelihatan ada yang lagi login admin. Nah, kemudian ini tampilan dari Dari pfSense. Di sini pertama adalah dashboard-nya. Dan kemarin kita sudah mencoba yang firewall ya, yang di sini. Firewall dengan menambahkan rules. Nah, sebenarnya di firewall ini juga ada menu lainnya, yaitu traffic shaper. Seperti ini. Nah, di traffic shaper ini kita bisa mengatur bandwidth-nya yang akan kita berikan kepada setiap user. Cuma masalah di sini kan usernya berarti bisa siapa aja kan. Jadi gimana cara kita bisa memilah si A ini dia adalah mahasiswa. Berarti kalau mahasiswa dikasih bandwidth-nya 100 kbps. Kemudian si B ini dosen. Karena dosen berarti dikasih bandwidth 50 kbps. Contohnya seperti itu. Maka kita gimana cara bisa memilah ini yang mahasiswa, ini yang dosen. Nah, kalau di kampus, makanya teman-teman pasti ada dua WiFi kan, ada WiFi Telkom University dan juga ada WiFi Employee at Telkom University. Nah, itu sebenarnya cara yang paling sederhana untuk memilah akses. Jadi kalau student atau mahasiswa, dia hanya boleh menggunakan WiFi-nya yang lewat Telkom University. Tapi kalau karyawan atau dosen itu hanya boleh lewat yang employee. Jadi kalau saya sebagai dosen ingin mengakses internet lewat yang Telkom University, WiFi yang Telkom University ditolak akun saya, nggak boleh. Karena ini memang khusus untuk mahasiswa. Tapi begitu juga sebaliknya, mahasiswa nyoba connect ke employee, ya nanti akunnya juga akan ditolak. Nah, itu yang bisa kita lakukan kalau ingin memilah. Cuma masalahnya, ya kalau WiFi bisa kita pilih. Terus LAN-nya gimana? Yang kabel. Kalau kabel kita nggak bisa kan milah bahwa ini loh colokan untuk dosen. Ya paling nanti kita bisa milahnya, ini berasal dari gedung apa. Wah, kalau gedung itu semuanya dosen, oke aman. Berarti sepanjang ada yang nyolok ke kabelan di gedung tersebut, berarti dia dosen. Ya kita asumsikan jadinya kan. Nah, kemudian ada gedung yang lab. Waduh, kalau lab ini ada dosen, ada juga mahasiswa. Gimana cara milahnya? Ya berarti kita harus breakdown lagi ke dalam sampai ke ruangan. Ini ruangannya dosen atau ruangan mahasiswa? Oh, ini ruangan dosen. Oke, berarti ini bandwidth-nya sekian. Ini ruangannya mahasiswa. Oke, ini berarti bandwidth-nya sekian. Bisa. Cuma kalau lagi nyampur gimana? Misalnya ada dosen yang lagi ngisi training di lab. Nah, lab itu kan kekuasaannya mahasiswa kan. Pada saat dosen nyolok ke kabelannya, ya dapat bandwidth-nya mahasiswa. Nah, itu gimana cara milah? Ya? Itu yang menyulitkan. Nah, makanya biasanya untuk kita bisa memilahnya, pertama kita harus bikin
3A server atau triple A server. Yang pertama adalah autentikasi dulu. Jadi user kalau mau ke internet, dia harus autentikasi dulu. Jadi mau lewat manapun, mau lewat WiFi apapun, mau lewat kabel apapun, silakan. Tapi yang pasti sebelum bisa connect ke internet, dia harus login terlebih dahulu. Nah, login ini itu untuk menentukan dia siapa. Autentikasi, boleh masuk atau enggak. Itu yang tahap awal dari triple A server. Jadi, dia boleh buka pintunya atau enggak untuk masuk ke rumah. Nah, baru setelah itu kita harus definisikan. Oke, sudah boleh masuk lewat pintu tersebut, autentikasi. Terus otorisasinya apa? Karena itu A yang kedua. Dia boleh ngapain aja. Misalnya kayak tadi. Oke, kalau yang login adalah mahasiswa, dia boleh internet pada jam sekian dan bandwidth-nya sekian. Nah, itu adalah aturan yang kita terapkan di level otorisasinya. Nah, sama seperti itu. Jadi kita di firewall traffic shaper ini, pertama ya kita harus bikin daftar usernya dulu. Tapi sebelum daftar user, mungkin kita bisa aktifkan traffic shaper-nya juga nggak apa. Pertama adalah dari sisi LAN, karena kita ingin ngatur dari orang dalam, ingin keluar kan. Kalau orang dalam ingin keluar, dia kan connect-nya lewat LAN tadi. Lewat yang sini. Maka kita akan ngatur traffic shaper-nya di sini. Bukan di sini. Kalau di sini berarti dia sudah bisa masuk kan ke PFSense. Tapi di sini harus kita atur agar sebelum dia masuk PFSense, dia harus aplikasi dulu. Nah, kemudian di sini kita ditanya, scheduler mau pakai apa? Mas ini kan pas kita bahas tentang Boundary Management, dia ada pipa dan juga ada ember. Nah, kalau model seperti ini, karena dia ada di level bawah, dia berarti menggunakan pipa. Nah, cuma sekarang pipanya itu dia juga punya algoritma scheduling. Dia ada beberapa algoritma, ada HFSC, ada CBQ, ada VRQ, kemudian ada code LQ dan PQ. Defaultnya adalah ke HFSC. Nah, kemudian bedanya kita kasih berapa? Misalnya 2 Mbps. 2 Mbps kemudian 1 aja atau mau dikecilin aja. Misalnya cuma kita kasih 8 kbps bandwidth-nya. Kemudian view limitnya apa? Nah, bandwidth itu menunjukkan lebar pipanya. Pipanya cuma kita kasih 8 kbps. Maka kita sekarang ngasih view limitnya berapa? Apakah 1? Jadi maksudnya slot untuk antriannya itu 1 per orang atau 2 per orang. Bandwidth-nya memang 8 kbps. Tapi 8 kbps ini kita ingin ngatur kan. Jangan sampai nanti ada satu user yang menggunakan seluruhnya 8 kbps ini. Ya nggak fair dong. Makanya kita selain ngatur besar pipanya, kita juga ngatur dia ada berapa kursi di sini, ada berapa slot. Nanti satu orang kita bisa assign. Satu orang satu slot, atau satu orang 2 slot. Misalnya kita pasang 1. Sini juga 1. Oke, kemudian add new queue. Udah. Terus ini tadi by interface. Sudah. Sudah ya. Oh, belum. Bentar. Belum save ya. Bandwidth-nya misalnya 1. Oke. Ini 2. Open bucketnya 2 juga.
Oke, kemudian apply changes. Kita sudah memasang traffic shaper di LAN-nya. Kalau kita klik, keluar seperti ini. Tapi kalau MBPA dianggap terlalu besar, sudah kita coba kecilin lagi sekarang. Misal kita pasang tadi 8 kbps. Save. Save, apply changes. Sudah. Nah, sekarang kalau kita mau mengakses suatu website, maka traffic yang kita dapatkan itu hanya satu kursi dari totalnya adalah 8 kbps. Jadi kecil banget memang. Nah, ini kalau kita menggunakan traffic shaper. Sekarang kita coba yang VPN. Nah, VPN juga sama. Kita tinggal pakai saja. Nah, di sini sudah ada dari sebelumnya, dari kelas sebelumnya. Ini kita coba hapus saja. Kita coba bikin lagi. Nah, di VPN kita punya beberapa pilihan. pfSense-nya mau jadi server, atau pfSense-nya ini mau jadi klien. Kalau jadi server, berarti nanti user bisa dial up VPN ke server ini, ke pfSense, untuk bisa mendapatkan, misalnya, dia dari luar, dari internet, dia connect VPN ke pfSense, nanti dia dapat IP address LAN. Dia dapat IP address 56.x. Dia dapat IP address ini. Sehingga seolah-olah nanti dia sedang bekerja ada di LAN, ada di dalam. Kalau klien, berarti pfSense-nya yang menjadi klien, dia yang melakukan dial up. Kalau teman-teman pasti masih ingat kan, VPN itu dia ada yang dial up dan juga ada yang site to site. Kayak misalnya kampus kita, TLU kan punya 2 kampus tuh, kampus di Gerlong sama kampus di Dayakolot. Nah, kita ingin agar komunikasi dari Gerlong atau dari Gerlong aja, jadi mahasiswa yang ada di Gerlong atau dosen yang di Gerlong, dia seolah-olah sedang ada di Dakol juga. Nah, caranya gimana? Nah, caranya berarti kita bikin site to site VPN, di Gerlong kita pasang VPN server, di Dakol kita pasang VPN server, nanti mereka saling connect. Sehingga komunikasi dari Gerlong, Tegar Kalong, dengan Dakol itu benar jadi sama. Karena nanti dari Gerlong itu dapat IP address yang sama seperti di Dayakolot. Itu kalau kita menggunakan yang klien. Berarti pfSense-nya nanti yang dial up. Nah, sekarang kita coba yang server saja, sama seperti yang kita lakukan di pertemuan keempat. Yang ini, proxy VPN. Kita add. Nah, kemudian di sini tanya, mau server mode yang apa? Peer-to-peer, jadi dari site to site tadi, atau mau yang remote access. Nah, kalau kita mau menggunakan remote access, jadi kita pengen agar dosen dari rumah itu bisa bekerja seolah-olah lagi ada di dalam LAN. Jadi mereka nanti dial up VPN ke server pfSense ini, kemudian nanti dia dapat IP address LAN. Sehingga selanjutnya dia sedang bekerja seolah-olah sedang bekerja di kampus. Padahal mungkin di rumah. Kita pilih yang ini, remote access, kemudian nanti kita bisa milih database untuk usernya ngambil dari mana nih. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang lokal. Cuma nanti di sini kita harus bikin dulu server untuk usernya. Biasanya kalau pfSense itu dia menggunakan radius. Itu nggak kita bahas di sini. Dan bahasanya nanti local database itu berarti database-nya ada di dalam pfSense. Ada juga opsi agar database usernya itu bisa connect sama radius luar atau mungkin yang OAuth, Open Authentication, kayak misalnya Google. Jadi kayak kemarin di kampus, ada kampus lain, itu kami pasangkan pfSense, dosen dan mahasiswa pada saat mereka mencoba akses internet,
dia ditanya, ini username sama password Google-nya apa? Setelah mereka masukkan username password Google, kalau oke, baru mereka boleh mengakses ke internet. Itu salah satu contoh. Kemudian selain mengeset server mode-nya, kita juga perlu mengeset, karena ini sudah mainannya sudah enkripsi, tentunya kita akan bekerja dengan ada namanya sertifikat. Ini server sertifikat kita ngambil dari mana? Kita pakai yang internal saja, nggak apa-apa. Cuma nanti biasanya dari VPN kliennya, dari klien pada saat nyoba login pertama kali, dikasih warning sih. Ini sertifikatnya bukan dari CA, bukan dari Certificate Authority yang berbayar, tapi ini self-sign. Beneran mau lanjut enggak? Kalau beneran oke, lanjut aja. Oke, kalau ini udah, di sini ditanya, misalnya kita akan menggunakan apa? Kita mau mengallow klien boleh menggunakan protokol apa enkripsinya. Yang kita perbolehkan itu hanya AES256, AES128, dan CACA20. Kemudian kalau sudah, ya tinggal di save. Oke, sudah dibikin. Yang di allow tadi AES256, AES128, dan CACA. Nah, kalau ini sudah diaktifkan, maka nanti orang dari sisi one, orang dari sisi yang sini, dia bisa dial up VPN ke sini, ke 1.15, untuk nanti klien tersebut, orang tersebut, itu bisa mendapatkan IP address ini. Jadi nanti dia dapat dua IP address di WAN-nya, dan juga IP address LAN-nya. Itu sudah kita bahas di pertemuan keempat kemarin. Jadi dia dapat dua IP address. Nah, ini untuk yang VPN. Nah, sekarang untuk materi hari ini itu sebenarnya kita akan bahas tentang Snort, yaitu IDS. Nah, sebelum kita masuk ke Snort, kita coba bahas tentang IDS itu apa dulu. Jadi di sini ada, nanti saya akan share, ada suatu paper yang sudah kuno juga, sebenarnya tahun 98, tapi sebenarnya sampai sekarang pun ini masih relevan, karena masih belum banyak perubahan. Ini tahun 1998. Nah, di paper ini dia menjelaskan tentang ada namanya IDS. Nah, IDS itu sebenarnya adalah Intrusion Detection System. Dia adalah suatu software yang dia bisa mendeteksi kalau ada serangan. Nah, jadi dia punya semacam library, dia punya pustaka. Nanti dia akan mengecek apakah paket-paket yang datang ini, paket-paket yang datang ke dia, itu ada yang sesuai dengan pola-pola serangan yang dia punya nggak di daftar pustakanya. Jadi misalnya, kalau ada yang ngeping, mengirimkan ICMP type-nya bukan 0, tapi misalnya 1. Kok tiba-tiba ada yang ngirim 1? Nah, ini kayaknya serangan. Nanti dia cek di rule-nya ada nggak kayak gitu. Oh, ada. Nah, kalau ada yang ngirim 1, nanti biasanya di pustakanya dia akan ngecek lagi. Kalau 1 ini oke, sudah sesuai, maksudnya rule-nya sudah match, nanti dia ngecek lagi, ada rule berikutnya enggak? Misalnya orang tersebut ngirim ICMP 1 terus 8. Oh, kalau 1 sama 8 itu berarti boleh. Soalnya kalau rule-nya saya, yang nggak boleh itu adalah kalau dia 1, terus setelah itu dia ngirim 6 misalnya. Nah, kalau itu dia berarti, wah ini pola serangan. Nah, itu fungsi dari IDS. Nah, IDS di sini dia ada dua jenis. Pertama adalah host IDS. Jadi softwarenya itu kita install di host, misalnya di server atau di laptop klien. Jadi dia di
end device. Bukan di intermediary device kayak router, firewall, atau yang lainnya. Tapi dia dipasang di end device. Makanya namanya host IDS. Kemudian sesuai dengan lokasinya juga, jadi di sini sesuai dengan penempatan dari IDS, dia dibagi menjadi dua, ada host IDS, ada network IDS. Nah, kalau network IDS berarti IDS-nya itu dipasang di intermediary device, bukan end device. Tapi di intermediary device kayak switch, atau router, atau firewall, atau yang lainnya. Itu jika dia network IDS. Itu pembagian berdasarkan lokasi penempatannya. Nah, kemudian berdasarkan metode deteksinya, kita punya dua jenis. Pertama adalah signature base. Kalau signature base, dia hanya menggunakan lookup table. Kayak tadi, dia punya tabel pustaka, ada paket datang, dia cek ada yang sesuai nggak. Kalau nggak ada, oke, lanjut. Paket berikutnya datang, dia cek ada yang sesuai nggak. Oh, ada. Terus rule berikutnya apa di sini di apa di pustakanya dia di lookup table-nya. Oh, kalau paketnya itu dilanjutkan dengan paket ini, terus paket ini, berarti dia adalah serangan. Nah, itu disebut sebagai signature based IDS. Jadi dia sudah punya tabel dan dia akan lookup terus ke sini. Gitu. Itu signature based IDS. Jadi dia bekerja berdasarkan tabel yang sudah predefined. Nah, kemudian ada juga yang namanya anomaly base. Anomaly base dia mirip seperti yang signature base, tapi dia menambahkan dengan ada dia punya kayak kondisi ini loh, kondisi normal tuh seperti ini. Jadi biasanya kita masang kondisi normal itu berdasarkan dari jumlah utilitas bandwidth-nya. Contoh misalnya bandwidth saya itu 100 Mbps, gede dong 100 Mbps. Terus normal usage-nya itu setelah kita pelajari selama histori berapa bulan ini, ternyata penggunaannya itu dia hanya sampai 40 Mbps. Nah, itu yang kita beritahu kepada anomaly based IDS. Agar nanti kalau tiba-tiba ada lonjakan, misalnya kok harusnya tuh normal kondisinya tuh 40 Mbps, tapi kok tiba-tiba ini jadi 80. Nah, kalau modelnya seperti itu, jadi ada spike penggunaan bandwidth, nah itu berarti bisa kita asumsikan sebagai serangan. Nah, dia jadinya dia bisa melakukan, oke ini serangan, ada spike. Padahal mungkin juga bukan serangan, mungkin memang lagi mahasiswa sekarang saatnya untuk registrasi misalnya, jadi dia spike benar tinggi. Nah, itu anomaly base. Tapi ada juga yang menggabungkan antara anomaly base dengan signature base. Jadi kalau ada spike, dia nggak langsung bilang ini serangan, tapi dia ngecek dulu ke tabelnya, tabel yang ada di signature base. Dia lihat yang lebih ini, yang spike ini, dia ada yang sesuai nggak dengan pola yang ada di tabel saya ini, lookup tabelnya. Kalau ada yang sesuai, cek lagi. Jangan ini benar serangan seperti itu. Nah, itu untuk anomali base. Jadi dia bisa digabungkan dengan signature base. Nah, kelebihan dari anomali base yang ditambah dengan signature base, kalau dia murni signature base, semua paket dicek sama dia. Makanya jadi capek kan. Tapi kalau yang pakai anomaly base, dia hanya mengecek ke tabel serangan tadi kalau dia ada spike. Jadi nggak selalu dia ngecek. Hanya kalau ada spike aja dia akan ngecek. Jadi dia lebih ringan kerjanya. Jadi nggak terus-menerus baca paket. Itu. Nah, selain IDS itu sebenarnya ada namanya IPS. Intrusion Prevention
System. Kalau ini kan intrusion detection, jadi cuma bisa deteksi kalau IDS. Dan IDS di sini itu biasanya kita milah apa bedanya IDS sama IPS. Kalau IPS dia mengecek secara real time. Jadi zaman ini kayaknya belum ada IPS, jadi makanya nggak dibahas di sini IPS. Nah kalau sekarang ada IPS dan IDS. Kalau IPS dia paket datang itu langsung dicek sama dia. Kalau IDS sekarang itu enggak. Jadi dia biasanya, oke ini log selama 1 hari, TCP dump selama 1 hari. Dia lempar ke IDS, ini tolong analisis. Kira-kira selama sehari kemarin itu ada serangan enggak? Itu IDS. Nanti dia bilang IDS ya, oh jam sekian sampai jam sekian, itu ada yang mau coba nyerang loh, kalau sesuai dengan lookup tabel saya gitu. Itu IDS. Jadi dia nggak bisa mencegah pada saat serangan terjadi, tapi cuma bisa ngasih tahu tadi ada serangan, ya ada lewat, ya. Itu IDS. Cuma kalau IDS yang di sini, karena mungkin ini masih tahun 88, IDS yang di sini itu mirip seperti yang IPS yang saya ceritakan tadi. Jadi dia ngecek langsung, real time. Nah, salah satu aplikasi atau software yang paling sering digunakan untuk IDS maupun IPS adalah Snort. Snort itu dia free, Snortnya free, tapi lookup table-nya tadi itu ada yang bagian free-nya, ada yang berbayarnya. Dan dia punya beberapa fitur atau mode. Pertama adalah sniffer, jadi cuma baca aja, baca. Kemudian dia bisa cuma logging aja, jadi bagian lognya. Terus dia juga bisa langsung aktif melakukan IDS. Jadi kalau sniffer dia cuma dengerin aja. Dia cuma jadi mirip seperti TCP dump. Jadi ada paket lewat, itu di dump terus sama dia, dump. Terus ada juga yang paket logger mode. Nah, dari paket logger, dia ada paket datang, bukan paketnya yang di dump, tapi dia nyatet. Jam sekian ada paket dari si A ke si B. Isinya apa? Nggak tahu, cuma log aja kok, saya cuma nyatet doang. Gitu. Itu pakai logger. Nah, kalau yang NIDS, Network Intrusion System, nah itu dia sama seperti sniffer, cuma dia langsung melakukan pengecekan dengan tabelnya. Dan di sini teman-teman bisa sendiri, yang dia capture itu adalah timestamp-nya, panjang paketnya, ukurannya, dan kemudian hubungannya. Kan sama kayak di Wireshark itu kan, dia bisa ngasih hubungan kan, ini paket ini adalah menjawab yang paket yang ini nyambung sama paket yang ini, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba menggunakan Snort di pfSense. Sebenarnya nggak perlu di pfSense, jadi teman-teman sebenarnya kalau install Ubuntu server itu bisa install langsung Snort. Atau mau pakai FreeBSD juga bisa install Snort. Nah, untuk bisa menggunakan Snort, teman-teman harus menginstal dulu package-nya. Maaf, bukan ini. Yang ini ada di sistem, kemudian masuk ke package manager. Dia akan ngecek dulu ada paket apa saja yang bisa dipasang. Dan di sini kebetulan Snortnya sudah saya install. Ini kita coba remove aja dulu. Oke, dia akan melakukan removal, removing sukses, sudah dibuang. Nah, sekarang kita coba install lagi sistem, kemudian package manager.
Di sini dibilang tidak ada yang terinstall. Oke, berarti kita coba ada paket apa saja yang available. Di retrieve dulu, nah ini udah banyak banget. Contoh misalnya ada mana ya? Nah, ini ada Radius. Kita bisa install di sini tadi untuk daftar user VPN. Kemudian ada proxy. Kemudian ada iPath. Teman-teman mungkin pernah dengar tentang iPath. Dia adalah tool sederhana untuk mengecek throughput, loss, dan jitter. Kemudian ada apa lagi? Ada SNMP untuk bikin apa? Grafik utilitas bandwidth-nya. Ada Nmap untuk security auditing. Apa lagi? Oke, kayaknya cukup sih. Kita langsung aja ke Snort. Nah, ini dia Snort. Snort, dia masih Snort versi 2918. Sementara di website sendiri itu dia bilang sudah ada Snort 3. Cuma biasanya kalau belakangnya masih 0, itu orang masih malas menggunakan. Biasanya nanti menunggu sampai 3.1 atau 3.2. Biasanya kalau 3.0 atau 2.0 atau nanti mungkin ada 4.0, itu biasanya masih ada bug yang kelewatan. Biasanya seperti itu sih. Itu berlaku untuk umum ya. Kayak misalnya FreeBSD pun juga gitu. Saya juga nggak pernah pakai yang titik 0. Biasanya sudah yang 1 atau 2. Oke, di sini kita coba install. Confirm. Maka dia akan coba install. Dia download dari internet. Fetching pfSense Snort, fetching Snort-nya sendiri. Kemudian apa lagi? Belum. Masih download Snort-nya. Sekarang ada dependensi libdnet, DAQ, libpcap, paket capture. Udah. Sesuatu 5 dari 5. Ekstrak dan install. Download rule set standarnya. Masih download Snort terus. Oke, sambil nunggu dia selesai download. Jadi kekuatan dari Snort itu ada di rule tabelnya. Jadi Snort-nya itu fungsinya hanya untuk membaca paket datang, kemudian dia lookup ke tabel rule yang berisi pola-pola serangan. Nah, pola-pola serangan sendiri itu teman-teman bisa lihat ini download rules misalnya. Nah, di sini ada beberapa rules-nya. Cuma ini lagi di-download sama ini sih, sama sama pfSense-nya. Ini kan downloadnya Snort rule snapshot 29180. 29180 aja. Ah, ini. Dia lagi download yang ini. Kita coba aja.
Download lumayan 148 mega. Oh, makanya agak lama tadi. Yep, masih belum selesai download. Nah, nanti dalamnya itu sebenarnya teks yang teman-teman nanti bisa melihat sendiri seperti apa rule-rule yang dianggap sebagai pola serangan oleh Snort. Nah, kalau ada suatu pola serangan baru yang tidak ada di daftar, ya nanti sama Snortnya juga pasti akan oke, boleh masuk. Kalau itu sebenarnya serangan. Nah, makanya pola-pola serangan ini itu selalu diupdate. Makanya kalau untuk production itu biasanya kita langganan rules-nya agar kita bisa mengakses rule yang terbaru. Jadi jangan sampai nanti kita rule-nya nggak ke-update, terus ada serangan, seperti kita bilang, Snortnya bilang aman, nggak ada serangan. Padahal itu beneran serangan gitu. Nah, terlanjur sudah masuk serangannya, akhirnya ya sudah hancur, baru kita ngelihat, oh iya ini serangan baru, jenis baru gitu. Nah, kita nggak pengen seperti itu kan. Nah, kita pengen agak terupdate terus. Nah, tapi masalahnya untuk update terus itu kita harus bayar. Masih belum? Oke, kita coba contohnya aja. Nah, selain dari rule yang ada di Snort, kita juga bisa menambahkan dari, kalau Snort ini pasti gratis, yang ini gratis, cuma ada yang menyediakan rule tambahan, yaitu dari emergingthreads.net. Nah, di sini ada banyak, ini misalnya open download, nah ini di sini ada mau yang pro atau yang open. Kalau yang pro itu berarti nanti berbayar. Kita coba buka yang open dulu. Seperti ini. Sudah ya, ada di sini. Nah, ini open. Kalau mau download rule set yang open, langsung aja pakai seperti ini misalnya. Kalau pakai Snort, kalau pakai enggak, ini itu kalau pakai Surikata. Oh, langsung dari sini aja. Langsung download dari sini. Nah, di sini isinya sudah yang paling up to date. Nah, kita coba contohnya, kita download ini, dan oh ya, kalau nggak salah sudah pernah saya download deh. Dan saya ada di, oh ya ini ada, ini rulesnya. Ini barusan saya ekstrak. Coba kita lihat kayak apa sih rule-nya. Misalnya ini DOS. Kita tinggal klik kanan, open with, kemudian notepad. Seperti ini dia, teks. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri seperti apa rule-nya. Nah, contohnya seperti ini. Berikan alert, jadi kalau kita baca ini adalah alert kalau dia adalah paketnya UDP dari any itu maksudnya dia dari network mana. Jadi, nah, jadi di Snort, ini kan khusus untuk Snort nih. Di Snort itu dia sudah ada environment external net, yaitu yang ada di sini. Ini external net. Kemudian juga ada environment home net. Ini dia home netnya. Nah, kemudian kalau kita melihat yang kedua aja biar lebih sederhana, berikan alert kalau paketnya TCP dan berasal dari external net, berarti dari internet, misalnya dari WAN, dan dia IP-nya any, arahnya ke atau destination-nya adalah ke home net, jadi mau masuk ke dalam, dan portnya adalah 5060. Maka kalau itu yang isi paketnya, tolong kirimkan message seperti ini.
Jadi nanti akan muncul message seperti ini di lognya Snort. Oke. Kemudian misalnya yang lain. Nggak usah pakai yang message. Ini semua sudah message. Jadi sudah define portnya nyerang ke sini, portnya nyerang ke sini. Ada nggak yang lain? Nggak ada. Oke, kita coba lihat yang rule yang lain coba. Apa ya? ICMP coba ICMP. Open with Notepad. Oke. Nah, dia seperti ini. Tolong berikan alert kalau dia adalah paket ICMP dari eksternal net, IP-nya bebas, any, dan diarahkan ke home net. Dan dia any, jadi bisa ngeping ke siapapun di dalam. Maka kita bisa langsung ngasih message di lognya IDS seperti ini. Ini message-nya. ICMP address must reply undefined code. Nah, kemudian rule tambahannya ada di sini. ICMP code-nya lebih besar pada 0. Kemudian ICMP type-nya 18, dan seterusnya. Ini adalah rule-rule yang sudah ditanamkan di emerging rules ini, emerging threads rule. Dan ini nanti bisa digunakan oleh Snort. Oke, kita coba lagi apakah sudah selesai. Belum. Oh, sekarang lagi download yang community rules-nya. Jadi udah selesai installing Snort Supervisor Set. Berarti dari sini, oh belum sini. Lumayan gede soalnya. 148 mega. Sampai lagi, sekarang installing. Ya, harus ditunggu memang. Oke, sudah hampir selesai. Sukses. Sudah warna hijau, berarti sudah beres. Installation successfully completed. Nah, kalau suatu package sudah berhasil kita install, maka dia akan muncul menunya di service. Service, nanti akan muncul di sini, Snort. Kalau tadi kita tidak install, berarti ini nggak ada Snort-nya. Dan dia sudah ada bawaan package apa kayak Captive Portal, DHCP, DNS, NTP, Network and Protocol, ada PPPoE, Point to Point over Ethernet, ada SNMP juga, Wake Online. Nah, kita coba klik yang Snort-nya. Nah, di sini kita tadi soalnya sudah ini ya, sudah pernah install ya, jadi kita konfigurasinya tidak hilang. Nah, ini coba kita lihat aja. Kita view. Jadi sebenarnya kita tinggal melakukan aktivasi enable interface. Jadi kita masang di sisi one-nya. Jadi biasanya kita kan di interface itu ada dua kan, ada LAN sama WAN. Nah, pada saat kita mau mengaktifkan Snort ini, kita harus bilang kalau menggunakan yang LAN, oke, berarti kita ingin mendeteksi jangan sampai dari dalam itu ada serangan keluar. Itu bisa juga. Tapi biasanya sih Snort itu dia masangnya di sisi one. Jadi dia masangnya di sisi yang sini. Bukan yang sini. Nah, makanya di sini dia adalah one. Kemudian enable. Ini terpisah masalah. Ini harus adalah yang one. Ini adalah one. Terus search methodenya ini dia apa?
Tadi rule-nya itu kan banyak banget kan. Kebetulan yang kita pakai tadi dikit sih. Yang tadi di sini. Soalnya ini kan cuma sampling. Jadi di sini pas kita lihat, kan dia dikit. Ah, cuma segini, dikit banget. Nah, padahal ini sebenarnya cuma sampling. Kan kita lihat di sini. Example. Ini. Karena memang dia kecil aja. Tapi aslinya tadi yang ini. 148 MB tadi. Dan ini kalau kita buka, coba ya, Snort Rules. Nah, saya ekstrak dulu. Nah, sekarang dia hasil nanti jadi tar, mana tarnya? Kalau tadi tar geset. Oh ini dia. 651 mega. Ini kalau tar dia nggak dikompres ya, dia cuma jadiin satu file aja. Jadi nanti hasilnya ya sekitar 650 mega juga. Open with nama 7zip. Kita ekstrak. Ya, oh, harusnya tadi bikin folder baru dulu. Nah, di sini itu dia rule yang tadi ya. Ya tadi under emerging threads ini. Terus tadi berarti ini SORO. Ini mau baca yang mana? Kita coba lihat. Ini. Kegedean nggak bisa. Bisa nggak ya? Coba. Oh bisa. Nah ini jumlah rule-nya banyak lagi. Seperti ini. Oke. Nah, main di sini ada pilihan search methodnya. Jadi kita bisa ngasih tahu ke senornya, tolong nanti searching-nya, kan itu filenya banyak banget kan itu rule-nya, searching metodenya yang mana gitu. Nah, saya juga belum pernah nyoba-nyoba sih ini, cuma biasanya ya ambil default-nya aja. Tapi ada banyak banget yang lainnya. Nah, kalau teman-teman nanti mau apa, misalnya bingung dengan apa topik tugas akhir, apa ya tugas akhir saya gitu. Nah, sebenarnya yang seperti ini pun bisa kita kaji sebagai tugas akhir. Jadi membandingkan antara searching methodnya ini dengan kecepatan dia bisa mendeteksi. Soalnya kalau dia lama nyari rule-nya, kan ya lama juga jadi prosesnya kan. Paketnya jadi banyak yang apa numpuk jadinya. Gitu. Kemudian udah sih. Ini homenet seralnet, jadi kita sesuai dengan ininya aja, sesuai dengan environment-nya aja. Udah save. Udah selesai. Nah, nanti ini berarti dia sudah aktif dan nanti kalau ada serangan dia ada di sini log management. Oh, sorry, ini manajemen lognya. Tapi lognya sendiri enggak ada di mana ya? Oh ya, pada saat kita mau apa mengaktifkan Snort, kan kita mau download rule-nya dari Snort kan secara periodik. Ya. Nah, kita harus bikin akun dulu ke Snort-nya. Mau yang free atau mau yang paid. Kalau yang free, ya tadi, dia cuma buat untuk ngetes saja. Nah, nanti dari akunnya tersebut, nanti harus memasukkan owing master code di sini. Dia adanya di
Ini masuk ke sini, OINCode, ini dia. OINCode ini untuk menunjukkan bahwa kita registered user. Jadi nanti dari snot-nya tahu kalau misalnya ada yang mencoba main-main, kan bisa aja kan karena database-nya itu dia ada di sana, ada di snot, kemudian ada yang mencoba untuk mengalihkan atau mendeface agar snot yang ada di router saya itu nggak download dari snotnya langsung, tapi dialihkan ke tempat lain. Nah, di tempat lain itu dia sudah bikin rule abal-abal. Sehingga pada saat kita serang, dia jadi nggak tahu kalau itu serangan. Nah, makanya di sini perlu OINCode. Jadi, untuk mendeteksi bahwa yang login ini memang benar user yang sudah terdaftar. Jadi sini OINCode-nya. Ya, sekarang tadi nggak? Oh ya, tadi nyari ini ya. Oh ya, ini di sini lognya apakah block atau alert. Kalau blocknya belum ada ya, belum ada yang nyerang kok. Ini kan masih di laptop saya soalnya. Alert, ada alert nggak yang message tadi? Nggak ada juga, soalnya memang belum ada yang nyerang. Nah, nanti kalau misalnya ada serangan, nanti akan muncul di sini. Dan biasanya kalau banyak, dia akan dipotong-potong. Nanti tinggal di-download untuk kita bisa ngecek. Oke, itu sedikit tentang Snort. Untuk demo Snortnya sendiri, itu kita skip di materi setelah UTS, karena di sana nanti kita mulai melakukan penyerangan. Karena serangan kan, attacking itu kan ada di materi setelah UTS. Jadi sekarang kita hanya pendahuluan tentang cara kerja Snort. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau enggak, kita bahas tentang project. Untuk UTS-nya, kita akan melakukan sebuah project. Project-nya nanti teman-teman diminta untuk membuat suatu firewall. Nanti requirement-nya akan saya share di LMS. Nanti teman-teman akan membuat topologinya adalah ada klien, ada routernya yang sudah ada firewall, dan juga ada servernya. Nanti requirement akan saya share seperti apa yang dibutuhkan untuk mengamankan di router di sini, apa saja yang perlu diaktifkan di router ini. Nah, nanti pada saat sudah aktif, tolong nanti dibuat TCP dump-nya. Jadi aktifkan TCP dump di routernya, baik sebelum diaktifkan maupun setelah diaktifkan. Jadi agar nanti bisa kelihatan seperti apa prosesnya. Nah, nanti hasil TCP dump tadi itu teman-teman upload ke ke LMS file TCP dump-nya, tapi nggak tahu mungkin bisa di LMS atau bisa di Google Form. Nanti dari Google Form tadi juga ada beberapa pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Nah, itu pertanyaan itu terkait dengan isi dari TCP dump-nya. Contoh misalnya IP klien adalah berapa. Kemudian IP dari router untuk sisi yang ke WAN-nya berapa. Kemudian kapan terjadinya dia TCP three-way handshaking, timestamp-nya kapan. Itu yang perlu teman-teman input di bisa di LMS, bisa di Google Form. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan tentang proyeknya. Dan deadline-nya itu kita set di 19 November. Jadi masih 2 minggu dari sekarang. Jadi tanggal 19 November, jam 23.59 itu sudah di, tapi nggak tahu nanti ya, kalau misalnya pakai LMS kan bisa saya due date-nya sampai jam kan, tapi kalau Google Form kan nggak bisa. Google Form itu kan dia harus manual kan, not accepting response untuk nutup Google Form-nya. Nah, kalau kita pakai Google Form nanti paling
deadline-nya ya masih jam-jam yang saya masih bangun. Mungkin jam 6 sore atau jam 7 malam seperti itu. Oke, tapi yang pasti di tanggal 19 deadline-nya. Oke, ada pertanyaan untuk proyeknya? Nanti untuk spesifikasinya akan saya share, dan ini bukan tim, tapi perorangan. Baik, kalau ada pertanyaan, kita cukup sampai sekian saja. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita ketemu lagi 3 minggu lagi dari sekarang. Tapi kalau ada pertanyaan terkait dengan proyek, silakan diajukan di WhatsApp group. Ya. Oh ya, dan jangan lupa nanti hari Sabtu kita kuis ya. Kalau kita belum pernah kuis kan soalnya untuk cyber security ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan selamat sore semuanya.